إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada petang hari ini kita masih diizinkan Allah untuk sama-sama tafaqquh fi dinihi. Sama-sama belajar memahami agamanya. Yang sudah tahu berarti mengulang kaji, yang belum tahu mendalami kaji. Dan semuanya ada fadilat dan keutamaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan diberikan taufik, kekuatan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis-majelis kita yang seperti ini, sehingga di akhirat nanti berbuah syafaat untuk kita dari Nabi, dan di dunia doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara, saudari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita dengan Imam Muslim rahimahullah, masuk pada babun nahyi an bina'il masjidi 'alal qubur wa ittikhadhi as-suwari fiha wan nahyi an ittikhadhil quburi masajid. Bab larangan membangun masjid di atas kuburan dan membuat gambar-gambar di dalam masjid. Dan yang ketiga, dan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat salat. Jadi ada 3 masalah besar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu pertama, melarang membangun masjid di atas kuburan atau di pekuburan. Dan yang kedua, dilarang meletakkan gambar-gambar di dalam masjid. Maksudnya adalah gambar-gambar orang yang dulu gambar itu digunakan untuk mengingat
leluhur, para nenek moyang orang-orang saleh. Dilarang diletakkan di tempat-tempat salat. Karena selain mengganggu juga menyebabkan rusaknya keyakinan umat. Dan yang ketiga adalah tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat salat. Kita bacalah hadisnya dulu ya. Nanti baru kita bicarakan hukumnya. Qala rahimahullah hadatsana Abu Bakar afwan. La ilaha illallah. Qala hadatsani Zuhair ibn Harb. Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah ibn Shaddad An-Nasai Al-Baghdadi sahib at-tasanif. Qala hadatsana Yahya ibn Sa'id. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Al-Qattan Abu Sa'id Imamul Jarh wa Ta'dil. Qala hadatsana Hisham. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham, itu Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Qala akhbarani abi. Telah menceritakan kepadaku hadis ini bapakku, yaitu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah banyak sekali fuqahanya di masa itu, tapi yang paling terkenal ada 7. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Sesuai doanya waktu itu di Hijr Ismail. Masih ingat doa 4 orang itu? Masih bang? Masih lupa? Yang satu ingin jadi khalifah, terkabul, sah? Yang satu ingin jadi gubernur di Irak dan menikahi 2 wanita cerdas dan cantik, sah? Yang ketiga, ingin ilmunya diambil orang. Yang keempat, dosanya diampuni. Yang di dunia cita-citanya sudah tercapai semua. Ya, Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur. Nikah dengan 2 gadis itu. Masya Allah. Hati-hati berdoa dekat Kaabah tu. Nah, yang ketiga, Urwah bin Zubair berdoa ilmunya diwarisi. Alhamdulillah, kita termasuk mewarisi ilmunya. Yang keempat, Abdullah bin Umar bin Khattab, dia lebih tinggi cita-citanya. Dosanya diampuni. Ini yang paling besar. Kalau kita sadar. Kalau zahirnya, baguslah jadi khalifah enggak ya? Atau jadi gubernur? Enggak. Kita diampuni dosa. Karena setiap amalan yang besar selalu Allah janjikan dengan pengampunan dosa. Kalau dosa diampuni semua dapat tuh, insyaallah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, anna Habibah, bahwa Ummu Habibah binta Abi Sufyan, saudara Muawiyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, wa Salamah, dan Ummu Salamah juga istri Nabi alaihi salatu wassalam, dua-duanya pernah hijrah ke Habasyah. Dua-duanya hijrah ke Habasyah 2 kali. Zakarata menyebutkan, keduanya mengatakan zakarata kanisatan, menceritakan tentang sebuah kanisah. Apa kanisah? Kanisah, gereja. Gereja yang mereka lihat di Habasyah. Karena waktu itu rajanya Najasyi adalah penganut agama Nasrani. Ya, kemudian diam-diam beriman pada Nabi alaihissalatu
wassalam. Terkenal dengan raja yang adil. Ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nah, cerita ini mereka sampaikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ceritakan? Karena Rasul belum pernah ke Habasyah. Jadi Ummu Salamah waktu itu masih dengan Abu Salamah. Jadi dia hijrah bersama suaminya masing-masing. Setelah menikah dengan Nabi, mereka ceritakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaik, sesungguhnya orang-orang itu, idza kana fihimur rajulus salih, apabila ada orang saleh di kalangan mereka, famata, meninggal, banau ala qabrihi masjidan, dan apabila meninggal mereka bangun di atas kuburannya masjidan, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar itu di tempat ibadah itu. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Kalau disebut syirarul khalq dalam istilah syar'i, maksudnya orang-orang kafir. Syirarul khalq adalah orang-orang kafir. La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat takkan datang kecuali yang tinggal orang-orang yang syirar, orang-orang yang buruk-buruk. Jadi mereka ini dengan melakukan itu telah mengakibatkan mereka membuat kesyirikan. Maka Nabi SAW mengingatkan umatnya. Bukan maksudnya memburuk-burukkan orang itu, tapi maksudnya jangan kalian sampai seperti mereka. Bagaimana? Ada orang saleh lalu mati, kita muliakan dengan membangun makam keramatnya, bangun kuburannya. Untuk apa? Kenapa kita membangun kuburannya? Untuk memuliakannya. Tujuan bagus, tujuannya bagus, caranya salah. Orang saleh memang harus kita muliakan, tapi tidak boleh melakukan pelanggaran. Orang saleh ya harus kita hormati, tapi jangan bermudarat bagi kita setelah mati. Jadi Nabi mengingatkan itu. Mereka adalah syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah makhluk-makhluk buruk pada hari kiamat. Dan memang itulah yang membuat mereka akhirnya menyembah orang-orang itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan umat jangan sampai seperti itu. Kalau ada orang soleh meninggal, maka kita layak, kita selenggarakan, kita ramaikan, kita kuburkan, dan kita doakan. Dan memuliakannya adalah kalau dia orang berilmu, kita sebarkan ilmunya. Kalau dia punya keluarga, kita pelihara keluarganya. Kalau dia ada jandanya, kita iya. Tak depiti. Ini kan awalnya. Nah. Iya. Jadi itu memuliakan mereka. Nah.
Tapi kalau dengan ini membuat kuburannya untuk apa? Membuat gambar-gambarnya di situ untuk apa? Nah, untuk apa? Tidak ada guna. Kecuali hanya akan melanggar syariat yang kemudian akan berujung pada pelanggaran akidah. Nyetik nampak gambar itu tak tanya je dia. Murid-murid siapa tu buyanya? Ikut dia soko guru dayannya, ya. Ikut dia suhu dayannya, kan? Atau bertanya apa kelebihannya? Deh, bila tak ada sawak kadang je nya selesai masalah. Masya Allah, yarhamukallah. Padahal kalau yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah bila dalam keadaan sulit amma yujibul muttarra idza da'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah jadikan mereka sebagai destinasi doa kita. Allah musta'an. Kiasnya macam itu ya. Kalau nak capek proses harus ada ordal. Sangka soleh itu orang dalam. Nah, sangka mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Naam, Allah memberikan hak syafaat kepada hamba-hambanya nanti di akhirat. Tapi syafaat itu bukan diminta kepada makhluknya, tapi minta kepada Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya kecuali dengan izin Allah. Nah, oleh sebab itu mintanya perizinannya pada Allah, bukan pada orang-orang saleh itu. Baik. Jadi gambar-gambar yang dilihat di gereja itu oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, sebabnya disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tahu sebabnya. Itu juga yang dulu yang dilihat oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai, pergi ke Syam, pergi ke gereja yang ada di Romawi Timur itu. Nampak sama dia gambar-gambar berhala-berhala itu. Bertanya sama orang itu, yang bertanya jahil, yang ditanya tidak berilmu. Akhirnya bosolah pikiran sama keinginan. Ayah ancak lo seni aja. Iya ancaknya. Dia pulang ke Mekah. Di Mekah macam itu juga. Nama ambo tidak faham, nama nemo tidak ngerti. Karena ilmu sudah tiada. Akhirnya dialah yang pertama memasukkan berhala ke Jazirah Arab, khususnya ke Mekah. Dari Sikuruh ya tiba nak pina. Mula siku borenya subur. Setiap kabilah punya berhala. Indo-Indo angkang di dalam Kaabah 360. Memang yang cenderung copek warna ya. Contoh oleh anaconda. Sekali banyak 75 ekor. Allah musta'an. Cepat berkembang. Makanya dia di dalam neraka dihukum Allah seperti orang yang terbusai ususnya diikatkan dan berputar-putar di situ. Seperti berputarnya keledai di penggilingan gandum. Tawak dulu tiada orang negeri tabu. Nah, putar-putar di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka adalah syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sudah sering kita sebutkan, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Hamdani al-Kufi, sahibut tafsir wa al-Musannab wal Musnad dan lain-lainnya. Wa Amrun Naqid, yaitu Amr ibn Ali al-Fallas al-Naqid al-Basri. Qala, keduanya berkata, hadatsana Waki'.
telah menceritakan kepada kami Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, salah satu imam guru terkenal dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Qala hadatsana Hisam bin Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisam ibn Urwah ibn Zubair yang tersebut di sanad sebelumnya, an abihi dari bapaknya, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum tadzakkaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, bahwa mereka menyebut-nyebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, waktu sakit beliau. Riwayat lain nanti menjelaskan bahwa sakit terakhirnya yang beliau mati, meninggal waktu itu. Fadzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibata kanisatan thumma dzakara nahwa. Lalu Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Kemudian dia ceritakan seperti cerita yang di atas tadi, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan apa yang dikatakan dalam hadis yang di atas. Sebabnya mereka membuat itu karena untuk memuliakan orang-orang saleh tadi. Kemudian selanjutnya qala hadatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib al-Basri. Qala hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, yaitu Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Qala hadatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham, yakni Hisham bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, an abihi dari bapaknya Urwah bin Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, zakarna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sebagian naskah zakarat azwajun Nabi, tapi ini juga lughah yang sah, lughah akalunil baragis. Zakarna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ainaha bi ardil Habasyah. Para istri Nabi menceritakan gereja yang mereka lihat di Habasyah. Yuqalu laha Maria. Nama gerejanya adalah gereja Maria. Nah, kalau kita Maria. Kalau di sana Mary. Nah. Ya. Kan Mary ya? Baik. Atau Mary. Mary itu Mari. Kalau Mary itu kan arti Mary. Nah. Maria. Namanya Maria. Bimisli hadisihim. Sama dengan hadis yang di atas. Kemudian qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr An-Naqid yang sudah disebutkan di sana di atas. Qala, keduanya berkata, hadatsana Hashim ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Hashim ibn al-Qasim. Qala hadatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farrukh ibn Abdurrahman, an Hilal ibn Abi Humaid, dari Hilal bin Abi Humaid, an Urwah ibn Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi alladhi lam yaqum minhu. Ini kenapa riwayat ini disebutkan? Karena menjelaskan tadi kan waktu sakitnya, sakit kapan? Nah, di sini riwayat ini menjelaskan. Karena ini salah satu metodenya ahli hadis dalam memahami hadis. Hadis-hadis yang berkenaan dikumpulkan satu tempat. Kalau kita kan bilang kok banyak sanadnya, ulang itu aja isinya kan? Enggak, ada tambahannya, yaitu fi maradihil ladzi lam yaqum minhum, yaitu waktu sakit Nabi yang tidak bangkit lagi setelah itu. Artinya Nabi tidak sembuh lagi setelah itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Di riwayat lain menjelaskan sekitar 5 hari menjelang wafatnya. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini bisa kalimat ikhbariyah atau kalimat insya'iyah du'a'iyah. Bisa maknanya ini Nabi memberitahukan bahwa Allah telah menjatuhkan laknat, atau kalimat doa dari Nabi, semoga Allah melaknat. Dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya tidak ada yang baik. Nah, Allah melaknat.
Kalau dia laknat dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Nah, tidak tahu dawabitnya, rambu-rambunya dosa besar, diancam dengan laknat. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebab laknat itu turun? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masajid, tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Ini kalau ada yang latar aku kan, orang pemikir, orang Yahudi tidak ada masajid dah jinnya. Ya, Yahudi tidak ada masajid. Sama aja dengan tadi alal qabri, di atas kuburan. Tak apa nak Yahudi beribadat di kuburannya. Berarti sebenarnya hadis yang salah dah. Jadi suruhnya belajar bahasa Arab dulu. Pandai bahasa Arab juga kadang-kadang diturun. Pandai bahasa Arabnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masajid, tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah. Berarti penyebab laknat itu karena mendirikan rumah ibadah, tempat-tempat salat di kuburan. Nah, tu nak bantah juga kaji dulu. Ado je nonton kau dah banyak le, banyak nam. Ado jalan melak ni nam. Nah, qalat, dia berkata, yakni Aisyah, falaula zaka ubriza qabruh. Kalau bukan karena takut kuburan Nabi itu dijadikan tempat beribadah oleh orang, maka pasti akan dinampakkan kuburannya, bukan dipindah. Tak boleh dipindah dong. Kuburan para nabi tak boleh dipindah. Nanti akan kita bahas setelah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau bukan karena takut kuburan nabi dijadikan tempat beribadah, niscaya dibuka itu di dinding-dinding kamar Aisyah itu supaya orang mudah ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Nih kalau sampai terbuka, ya, sebanyak-banyak orang klaim kena idul tu. Iya, sang lain apa pagau 3 lapi ya dah. Kalau je Nabi tang situnya. Tak siapa muka pintu kan. Kalau je Nabi. Kalau tak mencium lutui. Padahal mirantu tanpa perang ha. Dia sahabatnya Muawiyah, tak dia kalau Nabi na. Bini Nabi pailah ke Kufah untuk mendamen, akhirnya terjadi perang Jamal, tak dia kalau Nabi lah dari situ. Tiba tu acuh sekali datang kaki langsung kalau kena idul lutui tu. Mangkat tu Nabi dapat ninya. Antu cahaya itu tuan. Nawo je orang hebat-hebat dan cahaya. Allah musta'an. Jadi begitu subuhat ya Allah kaum muslimin muslimat. Semoga Allah memaafkan kita dan orang-orang yang tertipu oleh para penipu ini. Kalau dek salawatnya banyak salawat deh enggak apa dia. Di raudhah enggak terlalu kalu Nabi nah. Ya, kalau dek salawatnya bang ya, kami baca hadis tu salawat tawi tu bang ya. Nah. Kalau salawat tertentu banyak tu apal mode selawat dulu deh. Selawat nariyah, selawat kamilah, selawat munjiyah, selawat syafiyah, munfarijah. Nah, wala kau selawat dia apal dulunya. Sampai selawat badar pun siapa juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi begitulah subuhat yaitu dongeng-dongeng yang jadi dasar agama orang. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu, kalau bukan karena takut dijadikan tempat peribadatan, niscaya akan dibukakan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam sehingga terlihat dan mudah diziarahi dari segala penjuru. Nah, tapi Aisyah dah faham. Sebab kalau dibuka pasti akan mendatangkan masalah besar. Dan takut jauh tanah labir. Ya. Sang lai tanah Mekah banyak bodoh awak pulang. Jadi itu sampai si kobo takui bapa jahnya tabur dan pulang tang buyanya. Apa dia cepat tang jawab je tahu tak tanya kau ada lulas sampai rumah lah. Anton kelen maknya.
Kalau ikut mazhab Syafi'i ya. Tonton penganut mazhab Syafi'i kan. Siapa yang mampu tanah dari Mekah atau Madinah pulang onton liak. Hah? Onton liak. Gara-gara aja. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Abul amu buyambonya kan. Amun tapi mahir tambang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan Allah. Pasti diambil kali-kali di dalam kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Sang kuburan tak joleh wali dah banyak abi je doang disungku dengan tanah. Kan ya? Apalagi tanah kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahkan tak dibuka. Ghaira annahu khasyi'a yuttakhadha masjidan. Tapi Nabi takut kuburannya dijadikan masjid tempat beribadah. Wa firiyatib di Abi Syaibah laula zaka lam yazkur qalat. Yani di dalam Abi Syaibah kalau bukan karena itu la ubriza qabru. Bukan dari perkataan Aisyah tapi dari perkataan perawi. Kemudian selanjutnya qala Al-Imam Muslim rahimahullah hadatsana Harun ibn Sa'id Al-Aili telah menceritakan kepada kami hadis ini Harun bin Sa'id Al-Aili qala hadatsana Ibnu Wahab telah menceritakan kepada Ibnu Wahab Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi asbatun nasi fi Malik qala akhbarani Yunus telah menceritakan kepada kami Yunus yakni Yunus ibn Yazid Al-Aili wa Malik dan Malik yakni Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah an Ibn Shihab dari Ibn Shihab yakni Az-Zuhri masyhur qala hadatsani Sa'id bin Musayyib telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Musayyib yaitu imamnya para tabi'in paling utama anna Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat-tempat ibadah atau masjid-masjid. Kemudian wa hadatsani Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani qala hadatsana Al-Fazari yakni Muawiyah ibn Muhammad Al-Fazari an Ubaidillah ibn al-Asam dari Ubaidullah ibn al-Asam qala hadatsana Yazid ibn al-Asam telah menceritakan kepada kami Yazid ibn al-Asam ibn Labid na'am an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW bersabda la'anallahu al-yahuda wa nasara Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajid sekali lagi karena mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat ibadah masjid-masjid. Kemudian Imam Muslim melanjutkan wa hadatsani Harun ibn Sa'id Al-Aili telah menceritakan kepadaku Harun ibn Sa'id Al-Aili wa Harmala ibn Yahya dan Harmala ibn Yahya At-Tujibi murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala Harmala Harmala berkata akhbarana wa qala Harun ibn Sa'id Al-Aili mengatakan hadatsana Ibnu Wahab yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Al-Misri qala akhbarani Yunus telah menceritakan kepadaku Yunus ibn Yazid Al-Aili an Ibn Shihab dari Ibnu Shihab yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith bin Shihab Az-Zuhri yaitu orang yang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi pemerintah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Ubbah bin Mas'ud anna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata wa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata lamma nazalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalik wa la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru mithla ma sana'u. Bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas menceritakan ketika turun kepada Rasulullah SAW artinya turun penyakitnya ada yang mengatakan ada turun malaikat. Naam.
tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Dia meletakkan kainnya di atas, kain selimut di atas mukanya. Fa idza tamma kashafaha an wajhihi. Apabila beliau merasa sakit, maka dibukakan dari mukanya. Faqala wa huwa kadzalik, dan ketika itu beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhazziru mithla ma sana'u, Nabi mengingatkan apa yang mereka lakukan jangan sampai dilakukan oleh umatnya. Masuk waktu? Baik, nanti kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة.
warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di Kidong kecil ya. Awak lagi ayo banyak baik itu mengotok itu mendoa itu lagi ayo apa gimana? Iya, awak selesai dulu ya. Kalau udah qatu bekok insyaallah. Nah. Baiklah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Hadis terakhir dalam bab ini yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini sudah sering. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Absi al-Kufi, dikenal Ibn Abi Syaibah, wa Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya al-Khurasani, yang kata Imam Ahmad, tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq. Wa lafdhu li Abi Bakar, lafaz ini dari riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala Ishaq akhbarana, Ishaq mengatakan akhbarana, wa qala Abu Bakar mengatakan hadatsana. Perbedaan redaksi penyampaian hadis. Hadatsana Zakaria ibn Adi ibn Zuraik At-Taimi Al-Kufi, an Ubaidillah ibn Umar, dari Ubaidullah ibn Umar Al-Umari, an Zaid ibn Abi Unaisah, dari Zaid bin Abi Unaisah, an Amri ibn Murrah, dari Amr ibn Murrah Al-Madani, an Abdullah ibn Al-Haris An-Najrani, dari Abdullah ibn Al-Haris An-Najrani, qala, dia berkata, hadatsani Jundub, telah menceritakan pada kami Jundub, yaitu Jundub bin Abdullah Al-Bajali, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla yamuta bi khamsin, sebelum meninggalnya 5 hari. Berarti ini riwayat menjelaskan sakitnya tadi waktu sakit terakhir, tapi berapa hari di riwayat ini jelaskan, yakni 5 hari menjelang wafatnya. Wa huwa yaqul, dia berkata, inni abra'u ila Allah yakuna li minkum khalil. Saya berlepas diri kepada Allah bahwa saya tidak memiliki al-khalil di antara kalian. Apa maksud khalil? Al-khalil ada 2 makna. Minal khallah, yakni orang yang kepadanya aku menyampaikan hajat. Artinya secara khusus. Jadi saya tidak mengambil dari kalian khalil. Yang kedua adalah al-khalil adalah kekasih yang paling dekat, di atas habib lagi. Maka Nabi SAW tidak ada mengambil khalil daripada umatnya. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Karena Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya, sebagai kekasih dekatnya. Jadi adalah keliru ketika ada yang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Tidak, dua-duanya adalah Khalilullah. Dua-duanya adalah Khalilullah. Dia lebih daripada Habib. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, seperti Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Walau kuntu muttakhidzan min ummati khalilan, andainya saya mengambil dari umatku khalil, kekasih dekat sekali, latakhadtu Abu Bakr khalilan, pasti Abu Bakar adalah yang saya jadikan. Ala wa inna man kana qablakum, ingat, di antara sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang salih mereka masajid, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat sujud. Ala fala tattakhidul qubur masajid, ingat, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah, sebagai masjid. Inni anhaakum an zalik, sesungguhnya saya melarang kalian melakukan itu. Berarti jelas sesuai dengan bab yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa nahyi an ittikhadil quburi masajid, larangan dari Nabi menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Nah, al-aslu fil nahyi lit tahrim, hukum asalnya larangan itu adalah haram, selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari haram.
dan tidak ada dalil yang menunjukkan membolehkan. Semuanya melarang. Semuanya melarang. Tidak ada yang membolehkan. Kemudian sebagian ulama mencari-cari ilahnya. Apa ilatnya dilarang? Ada yang mengatakan ilatnya supaya tidak syirik. Kalau tidak syirik, berarti boleh. Itu jadinya. Sehingga ada yang meringan-ringankan masalah ini. Padahal Nabi SAW menjelaskan larangannya secara mutlak. Bahwa sebab mereka itu dilaknat bukan karena syiriknya, tapi karena perbuatan membuat kuburan atau membuat masjid di atas kuburan para nabinya. Kalau syirik sudah sepakat, siapapun yang berbuat syirik, walaupun tidak beribadah di kuburan, itu sepakat. Apa sepakatnya? Dilarang. Sepakat dilarang. Tapi larangan di sini kan kita bacakan hadisnya semua tadi. Ada disebabkan karena syirik disebut dalamnya? Tidak ada. Semuanya adalah larangan menjadikan innahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka menjadikan ilahnya karena syirik itu adalah bukan yang tepat. Wallahu alam. Tapi ilahnya adalah dia bisa mengantarkan pada syirik, iya. Tapi kalau tidak syirik boleh? Tidak, tetap tidak boleh. Sebab kalau syirik bil ijma' ulama bahwa syirik itu dilarang. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang mengikut Nabi SAW mesti menaati larangan ini. Jangan mencari-cari alasan untuk melanggar. Ini kalau banyak cito, banyak alasan, apa loh? Kalau orang sudah banyak alasannya, kenapa? Orang yang banyak alasan, dia apa? Dia menongkau, tidak mau taat. Kan ya? Tidak mau taat. Orang yang taat, tidak banyak cerita. Dilarang oleh Nabi? Iya. Tidak usah tanyakan, apa dia Nabi laranglah kami? Ada sahabat nonjong itu? Ada sahabat nonjong itu? Apa togang-toganglah kami Nabi? Kami tidak condong Yahudi itu dah. Kami tidak condong orang Nas? Nah, tidak. Yang ada kita hari ini ya. Awak tidak condong Yahudi itu nyinya. Cito. Cito. Nah. Tapi tahu kau sama. Awak tidak condong Yahudinya. Nyawik condong itulah sama Yahudi tahu kau. Allah musta'an. Tinggalkan. Nah, ditinggalkan. Ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT. Berarti membangun masjid di tempat-tempat pekuburan dilarang. Dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, terkandung dalam larangan membangun masjid di kuburan itu apabila ketika salat di masjid itu berniat menyembah orang kuburan, itu lebih dahsyat lagi. Atau ya kalau itu sudah jatuh ke syirik, atau menganggap salat di masjid yang ada kuburannya lebih afdal daripada salat di masjid yang lain. Ini adalah kemungkaran karena telah mengada-ngada dalam agama. Mengada-ngada dalam agama. Yang ketiga, meletakkan gambar-gambar orang saleh. Sebagian menyebut gambar Nabi ya. Alhamdulillah dia tidak berani gambar Nabi Muhammad dia. Tapi gambar Nabi Musa buat dia. Nabi Khadir buat dia.
Padahal Nabi Khadir tidak pernah bawa suara kan. Nah, dibuat gambar itu adalah dilarang. Siapa yang larang? Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau menyebutkan sebagai sumber laknat Allah kepada umat yang terdahulu ketika mereka membuat gambar-gambar orang saleh di tempat-tempat ibadahnya. Dan bila gambar itu dibuat untuk disembah, maka sepakat ulama mengatakan itu syirik. Lebih dilarang lagi. Sekarang perkaranya adalah bila di masjid ada kuburan atau di perkuburan ada masjid. Apa cara? Buat masjid dia bayar buyanya. Ya? Buat masjid kan bayar. Itu kan dibongkarlah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pertama, hukum asalnya masjid itu dibangun ala asasi taqwa. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas takwa lebih patut kamu berdiri salat di dalamnya. Nah, bila ada masjid dibangun bukan atas takwa, maka wajib dirobohkan. Mak, apa dia wangi kadang? Tak dia nyabut dah. Nabi yang mengatakan. Mau tahu contoh? Contoh. Ketika Nabi mau berangkat perang Tabuk, perang dalam musim paceklik, orang-orang munafik Madinah baru merampungkan sebuah masjid dekat Masjid Quba. Apa nama masjid? Ini ada masjid Dirar, boleh Al-Qurannya buat masjid Dirar. Masjid dibuatnya masjid yang tujuannya secara diam-diam adalah menampung aspirasi kaum munafikin dan musuh-musuh minal munawiin, musuh-musuh luar yang ingin bersekongkol nanti disambut di masjid itu. Sebab kalau di Masjid Nabawi, dicurigai nanti banyak yang melihat. Di Masjid Quba nanti dilaporkan sampai ke Nabi. Tapi di masjid itu aman, steril. Nah, aman, steril. Mereka akhirnya menemui Nabi alaihissalam sebelum berangkat. Ya Rasulullah, kami bangun masjid lillahi ta'ala. Masya Allah. Memang tentu kan insya Allah tulis itu kan. Insya Allah di sini akan dibangun masjid lillahi ta'ala. Ditulis wakaf lillahi ta'ala. Kami membangun masjid ya Rasulullah. Tolong buka secara resmi. Nah, jadi diundang Nabi salat di situ pertama kali. Jadi salat. Jadi kalau salat pertama kali termasuk peresmian masjid. Nah, jadi dia mau ngilau peresmian masjid lah tak? Jadi mereka Nabi katakan karena saya pergi berjihad nantilah setelah pulang. Setelah pulang. Subhanallah, mereka tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang atau sudah sampai di Madinah, datang malaikat Jibril mendapat nama wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la taqum fihi abada walladzina takhadhu masjidan diraran. Akhirnya Allah yang membukakan rahasia itu. Karena Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi sudah bersiap hendak pergi meresmikan masjid. Masjid, tentu bangga Nabi dibangun kan? Ya. Tapi ada juga hendak ambu melapin masjid dibangun guys, ada? Hah? Masya Allah. Nah. Apa sebab? Nya sunnah tahu sabui situ nya. Nah, itu masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya turun perintah ke Nabi alaihissalam, larang ke Nabi untuk salat di situ.
Akhirnya Nabi menyuruh masjid itu dirobohkan. Oh gitulah. Karena la yubna ala taqwa. Tidak dibangun di atas takwa. Jelas? Nah, kini balik kamu saja lihat. Bahwa masjid pada asalnya dibangun di atas takwa. Bila masjid dibangun di atas takwa, maka tidak boleh dirobohkan, haram. Tapi bila dibangun di atas tidak takwa, wajib dirobohkan. Sepakat doh? Yang sembarang buat sepakat juga. Nah, jadi apa maksud takwa? Didirikan lillahi ta'ala. Karena Allah. Kalau tidak, tidak. Nah, masjid dengan kuburan tidak lepas dari 3 keadaan. Kalau ada ompek sabun mah dan 3 bedanya. Nah, yang pertama, masjid dibangun di atas kuburan seseorang. Ada kuburan di situ, Ustaz Dasman. Mak, tak kembali kubur dan? Tapi dia misal aja tu, misalnya. Dan tak pernah nyuruh dan jadi kuburan di mihrab tak? Tak, tu nanti agang mah. Jangan apa lah tuan-tuan sogan kata jadi kuburan ke mihrab. Banyak orang tak bisa solat sudah. Jelas? Nah, nya dulunya bu. Nah, jangan solat Wahabi sok saja awaknya. Kuburan dan di mihrab. Subhanallah. Berani antum melarang menantang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada orang meninggal, orang soleh atau orang yang dihormati, orang yang disegani, siapapun, pewakaf kah dan sebagainya. Lalu kita membangun masjid di atas kuburannya dengan tujuan memuliakannya. Orang kalau bangun masjid di atas kuburan pasti ada niat, sah? Ada niat atau enggak? Pasti ada niat untuk memuliakan orang itu. Kayak itu niat? Enggak cayo contoh dia. Di saji di depan dia tikek kuburan guru. Untuk apa guna? Menghormati guru. Sah? Nah, masjid yang seperti ini dibangun atas takwa kah atau bukan? Hah? Bukan. Maka masjid seperti ini wajib untuk dibongkar. Jelas? Jelas? Jelas ya enggak? Baik. Nah. Yang kedua, masjid sudah ada. Asalnya dibangun di atas takwa. Ya, misalnya masjid raya dibangun di atas takwa. Kan lillahi ta'ala dulu bangun soalnya. Nah, apa? Ha? Ya, lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Meninggal pendiri salah seorang. Masya Allah, petinggi. Anak lewat hormatinya, wak kuburnya disikong. Karena dan mihrab wak kubun ga atau ngatonga musaji ga, kalau ada kubur ada kan, nah dulu mengongok kata, ya buat kelambu. Jadi kok siaran soalang, ya orang belakang lama dok juga, orang belakang dapat tinggi, berputau kan ya, jadi itu batik sama-sama, kan ya, dan sebagainya. Nah, bapak cara kan? Dibangun di atas takwa masjidnya. Kuburannya dibangun di atas takwa atau tidak? Hah? Apa dia tidak takwa? Woi. Nyapo takwa tu? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan
larangannya. Membuat kuburan dalam masjid disuruh atau ditagang? Ditagang. Jalan? Nah, kalau ditagang berarti mana ndak lu? Mana ndak lu tadi masjid atau kubur? Masjid. Masjid di atas takwa dibangun ndak? Ya, berarti masjid boleh diuntung? Ndak. Bangun kubur karena takwa atau tidak? Ndak, karena dilarang. Itu bukan ketakwaan. Itu adalah kezaliman. Maka kuburan itu wajib untuk dibongkar. Mak guru deh endo jinya. Inyo dulu banyak dorasi masjid kan, tidak ada cerita. Karena ini kemungkaran, bukan ketakwaan. Kalau nak taat Allah Ta'ala, tapi kalau taat hawa, tauin lah. Kalau nak taat kepada Allah Ta'ala, karena kuburan diletakkan di sini, bukan atas dasar takwa. Maka kuburan itu mesti dihilangkan. Karena apa? Kalau masjid dihilangkan, banyak orang yang ingin beramal yang terhalangi. Tapi kalau kuburan dihilangkan, tidak ada yang rugi satu pun. Uang mati pun tidak rugi. Uang duit juga tidak rugi. Apa rugi? Ada rugi? Tidak. Justru diuntungkan. Yang solat di sini diuntungkan dari terganggu oleh kuburan. Keluarga yang menguburkan di situ diuntungkan karena dibebaskan dari pelanggaran. Jemaah pun diuntungkan karena dijauhkan dari sumber-sumber kesyirikan. Maka harus dibongkar. Batu umbuk uang daerah Ustaz ni aja. Apa dia batu umbuk? Ada polisi banyak. Suruh polisi jaga. Kan ya? Nya polisi itu nyuruhnya. Ada lepas ya. Cik polisi lain yang tinggi pangkat banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nyebu ya godang rumah patuannya nya. Ya, sagodang apa lah buya tu? Godang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak melawan buaya ke Rasulullah. Tidak buaya nyuruh doa. Guya roh. Ya buaya roh. Rasulullah dilawan. Nah. Jelas ya? Jelas? Yang ketiga. Masjid pada asalnya dibangun atas takwa. Dan kuburan pada asasnya juga di atas takwa. Pahamnya tak? Misalnya kita bangun masjid di sini. Tak ada orang mati di situ. Ya, kubur dalam rumahnya. Boleh kubur dalam rumahnya? Boleh kubur dalam rumah boleh ya? Lai, alhamdulillah. Di polak awak boleh ya? Lai. Walaupun tak dianjurkan. Ni mohon maaf. Yang buat kuburan-kuburan dengan seorang di polaknya, dia buat penakut orang lalu situ dah. Buat kojo-kojo aja. Kalau dia tak siap dapat doa dah. Orang lalu situ dah habis kubur dah. Sah? Yang dapat doa kan yang ke kuburan umum. Makanya yang mati onton ke sama-sama mati weh. Nak jen tanah tu habisnya tanah tu perlu dia. Kadang tak sejongkal masih catuk okey. Tu buat kuburan situ tak apa-apa. Ikut saran dana, bukan tak boleh. Boleh. Tetapi tidak dianjurkan. Yang hidup lebih membutuhkan tanah itu daripada yang mati. Kalau bola bio tanah ni tinggal aben ke karib kerabat yang kurang tanah. Ontonnya ke kuburan kalau kami uang gajah. Ya, dan jangan dibina-bina. Kalau dibina nanti akan menghambat, akan menghabiskan tanah-tanah itu yang harusnya bisa dilapis sekarang tidak. Nak tiap tempit dia kuburan ayam lainnya. Nya sakit ayah tu tempit kubur. Kan tak dah. Kalau tak cahaya matilah ke ya nak tentu. Tak ada masalah. Nah. Tu kuburan Baqi sejak zaman Nabi SAW. Ya, kalau tonton pergi haji atau umrah, tiap waktu salat banyak orang yang disalatkan, tapi tak nupa-nupa dah. Awak sekali sebulan tak ada orang mati dah 80 kuburan. Sudah itu bawa payah cik impak. Musajid lo selesai lah impak kubur lah cik lah. Nah. Ya. Isaran nama. Jadi kuburan Baqi tak puluhan juta, tak ratusan juta orang sudah dikubur situ, tapi tidak
penuh. Karena boleh dilapis. Nanti dibuat kapling-kaplingnya, ini kira-kira sudah hancur, boleh digali lagi. Ini bukan karena pai ke kuburan tu doa mustajab dah. Tapi keikhlasan kita berdoa untuk yang sudah mati itu. Walaupun pai mau sama, tapi tidak ikhlas, hanya sekedar hura-hura, hanya sekedar menghidupkan budaya dan tradisi, ana khawatir tidak ada khusyuan dalam berdoa, keikhlasan. Pulang aja. Dah pulang sabuk dah uangnya. Anda lah sabuk dah uang kasan. Lah tak jalan. Tuan ni nak hadiah tu. Yang nak jangan aku buah mak ada dah, nak berasi aku buah mak ada dah. Sah. Ni sekali setahun ni, ayo lo nak lo pulang tu dah. Uang bi pulang sodo. Lah dapat jawapan lah jawab dia nya. Jadi buat joleh. Ini buat lah. Nak je ikhlas ke sana. Kan dia je. Haji tu buat kawan aja itu turun dek sabut uang dia. Habis datang kau mana ustaznya. Sudah itu ndak ada kawan sabut uangnya. San baik kawan atau kita sabut dah. Uang ndak jo ikhlas ke sana. Memang ndak kan ada ikhlas sebenarnya. Antara ikhlas dengan ikut Nabi itu harus matching. Kalau le ikut Nabi ikhlas saja buat agama. Kalau ndak mau ikut Nabi ndak ikhlas buat agama dah. Payah ikhlas. Ya tak maaf ya. Solusen kalau. Yang ketiga, 1 2 lah paham? Ya. Yang ketiga, masjid dibangun ala asasit taqwa. Kuburan asalnya juga ala asasit taqwa. Artinya tidak melanggar sedikit pun peraturan syariat. Tapi sikut perkembangan zaman, dulu di Siko masjid jemaah 2 uangnya Jumat. Inilah 2000. Maka masjid kan dipagadang atau kan dibeki? Kan dipagadang? Iya ndak? Kabar ada piti. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dulu waktu kami di Darun sebelum jadi cendeko kenek masjidnya. Kan ya? Dipagadang lah. Jadi ketika diperluas masuk kawasan kuburan tadi. Masuk kawasan kuburan tadi. Apa aja? Ini orang awak ke lucu lah kalau untuk buat jalan nama kuburan nama dibongkarnya. Tapi kalau buat masjid pantang. Masuk setan dalam cendor. Pasti masuk setan. Kalau buat jalan ngaku aja. So tak pijak-pijak amannya. Itu buat masjid tak terpijak-pijak kecil. Sama alasannya. Padahal justru untuk masjid lebih utama daripada untuk jalan. Nah, kalau memungkinkan untuk tidak memasukkan kuburan itu yang diutamakan. Tapi kalau tidak bisa kecuali untuk mengambil tanah kuburan itu, maka dianjurkan untuk dialihkan kuburan itu. Sebab apa? Kalau masjid yang dialihkan, 1 biayanya lebih besar. 2, keutamaan wakaf orang yang berwakaf akan hilang. 3, fadilatnya akan habis. Padahal kita ingin pahalanya tetap mengalir pada orang-orang yang membangun ini. Tapi kalau membangun kuburan ada wakaf kan tidak ada. Maka bisa dipindahkan. Makanya ini lebih ringan. Jelas? Kecuali ini kau didebat oleh orang Wahabi tu bongi-bongi wak ada masjid dalam kuburan atau kuburan dalam masjid. Itu di negainya kuburan Nabi lah masjid Nabawinya. Apa je? Ini memang tiran. Dia hidup Nabi dia lihat ya. Wak suruhlah Habib yang bisa membawa Nabi tu nyolosin masalah itu. Nak jen babanta jo ale. Kan bisa Nabi kalunya rumah. Tuan cium lutut. Masa untuk menyelesaikan masalah yang pelik seperti ini ndak ambo Nabi kalu. Kan masalah godang kan? Kan masalah godang. Babanta awak tergejo sama awak dah. Kalian sabuin tak boleh ada kuburan di masjidnya. Tu kuburan Nabi dalam masjid. Nabawi. Berapa cerita?
Semoya aja Nabi ni. Eloknya nama nak menyemoya aja Nabi, mantap je nama tu. Dan serago kan. Dah. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali lagi pada asalnya Masjid Nabawi dibangun atas asas takwa. Kuburan Nabi juga dibangun dibuat atas dasar takwa karena ikut perintah Allah. Nabi seluruhnya, setiap nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Dan tidak boleh dipindahkan bila khilaf, ijma' seluruh ulama bahwa kuburan Nabi tak boleh dipindahkan. Baik. Itu apa dia dimasuk dalam Masjid Nabawi? Hanya salahnya asal salah pasti Wahabi salah. Sah? Padahal ini terjadi sejak masa tabi'in. Di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam. Tahun 97 atau 98 atau 96 atau sekitar 97 Hijriyah. Masih ada sahabat yang di masa tabi'in. Nah, dan sahabat sebagian ada yang masih hidup. Seperti Wathil bin Asqa al-Laisi masih hidup di Makkah karena wafat 113 Hijriah. Tapi pada umumnya adalah para tabi'in. Ketika dia memperluas, kalau di masa Umar bin Abdul Aziz memperluas masjid, dia perluas ke arah yang diperluas oleh Umar bin Khattab, ke depan dan ke kanan. Pas Sulaiman bin Abdul Malik tanpa bertanya kepada para ulama. Ni kok kalau lah penguasa kadang tak berilmu, ya tagagui kan. Tentu tagaguinya. Tak anturnya istilah kami daharun nyuruhnya. Tak sok-sok mandai. Nya ndak bertanya ndak amu disolang ndak boleh. Bertanya ndak amu disolang ndak boleh. Ketika dia membangun ke arah kiri, ke arah timur, diingkari oleh ulama-ulama masa itu. Jelas? Diingkari oleh para ulama masa itu. Tapi, kalau langsung bacor, kenapa hayal kan? Jadi dengan alasan sudah terlanjur, merubah aset negara, perlu lapat DPR dulu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi tanpa disetujui oleh para ulama. Jadi tidak Wahabi buat itu. Akhirnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ditambahkan pagar rumah Nabi alaihi salatu wassalam supaya terpisah dari orang yang berziarah ke makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di masa Khilafah Utsmaniyah mereka tambah lagi dinding yang ketiga. Berarti 3 lapis dinding menutupi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa tidak dipindahkan Masjid Nabawi? Apa bimandang saudara? Kenapa tidak dipindahkan Masjid Nabawi? Kalau dipindahkan banyak hilang fadilat. Jelas? Bahwa masjid itu masjid dibangun oleh Nabi alaihi salatu salam. Kalau dipindah, tidak ada masjid Nabi lah, masjid uang lah, masjid Raja Fulan nanti. Kemudian antara mimbar dengan kamar Nabi, raudhah. Tentu agak raudhahnya pakai pisah masuk gini. Pakai pisah masuk gini. Kalau masuk kami dulu alhamdulillah liang guliang kami situ Selesai belajar ngaji hadis dengan Syekh Al-Abbad, sakit pinggang guliang-guliang situ dulu sampai nanti jemputan di kampus kan. Masya Allah. Biloi masuk situ aman. Ya. Tonton telah ambil pay itu masalah. Kalau kini sekali dapatnya. Baik. Kadang terpaksa menahan kayak gitu. Allah musta'an.
Jadi akan hilang. Kemudian fadilat salat 1000 kali salat. Di masjid lain tidak ada itu. Maka tidak mungkin memindahkan Masjid Nabawi. Memindahkan Masjid Nabawi tidak mungkin. Memindahkan kuburan Nabi juga tidak boleh. Jelas? Oleh sebab itu maka yang bisa dilakukan adalah membatasi dinding-dinding, memisahkannya dari masjid dengan cara itu. Ada solusi lain? Sabutlah kakian dan sampai so. Masjid tidak mungkin dipindahkan karena dibangun atas ketakwaan. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan karena dibuat atas ketakwaan. Tahu aja? Maka tidak sama hukum Masjid Nabawi dengan Masjid Raya Bangkinang. Jelas? Wak pindang Masjid Raya ke Lapangan Merdeka, tidak masalah. Cuma ada masalah tadi, wakaf uang sikoh. Ya kan? Maka yang paling mudah adalah memindahkan kuburan. Wawu on the asad. Lemula wawu nya. Dan ngajinya seolah tak wawu. Nya wak dalu wawu jauh sebelum ngajinya. Kan ya? Tapi lah berilmu dan mau mengikuti ilmu, insyaallah hati kita lapang jadinya. Wa may yurid yuridillahu bihi khairan. Nah. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Amana sosak-sosak bolodo alun dia. Nemo hidayah. Tontulai tapi nemo alun. Sehingga kadang-kadang hadis Nabi ditantangnya. Ya, wangi dak ada masuk kubur di masjid kubun dan suak di mihrab dunianya. Subhanallah. Subhanallah, semoga Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah bukakan hati dan lapangkan. Karena hadis Nabi tidak boleh ditentang dengan pendapat siapapun, dengan hawa siapapun. Atau dengan banyak alasan. Kalau banyak alasan kan dek tahu kau. Kan ya? Pasti tahu kau. Uang banyak-banyak alasan tu tahu kau. Kalau yang tak ada banyak alasan, itu yang taat-taat. Dilarang kata Nabi, ya siap laksanakan. Jauhkanlah kuburan dari masjid. Kemudian kalau kuburan tidak ada di masjid, semua golongan Islam bisa sholat di situ. Tapi kalau tidak, banyak yang tidak mau sholat di situ. Antum nak mengurangi pahala pewakaf kah? Atau nak memperbanyak? Atau jangan-jangan antum berpendapat orang-orang yang tidak mau sholat di masjid yang ada kuburan, sholatnya tidak diterima. Artinya apa boleh buat lagi? Terbalik, Nabi tagang deh, awak menyuruh. Berarti pada Nabi SAW. Tentu kita akan lebih berhati-hati. Ya, ada kuburan, ya kita tidak mau sholat situ karena dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun masalah sah tidak sah solat terjadi perbedaan dari sisi fikih di antara para ulama. Tapi dari sisi ketaatan itu sudah kena. Ada yang mengatakan haram. Salatnya sah. Mau tuan-tuan, ya, awak menggali abi laku tapi piti tidak nawah. Justru utang nanti buang. Kan itu dia buat salatnya sah. Tapi berdosa. Tuan-tuan nak solat nak berpahala atau nak berdosa? Tuan-tuan nak berpahala. Jen banyak dosa daripada pahala timbul. Nya solat tinggi sampai 10 gila. Kan ya? Tambah utang. Oleh sebab itu, maka hilangkan hal-hal yang mendapat merugikan kita. Salah satunya adalah mendetakkan kuburan dekat atau dalam masjid atau di pekarangan masjid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, terlepas dari perbedaan pendapat ulama masalah tadi. Pertama, kalau memang menyembah orang kubur tidak ada hirapnya. Ya, atau mengakui keutamaan menghadap ke kuburan
juga tidak dibolehkan. Cuman masalahnya kalau saya salat menghadap kuburan tapi tidak berniat menghadap kuburan itu karena menyembah orang kubur dan tidak pula berniat mentakzim orang kubur, tapi hanya karena kebetulan di depan ada kubur. Ini yang khilaf di antara ulama, sah atau tidak. Sebagian mengatakan sah tapi berdosa. Sebagian mengatakan tidak sah, tambah Jadi sebagian menyebut tidak sah tambah dosa. Sebagian mengatakan sah tapi berdosa. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka kepada kita semua harusnya kan jangan buat sebelum berilmu dulu. Ikon tak lah buat dulu bawa ngaji. Hanya tu buat payah waktu dia dah. Ya buya-buya setu lah dibulyong dah. Setelah itu awak dan kini ampun uang. Sah? Nya dulu mungkin alun bisa dek menegur lah. Nya memang garang lo ndak lu berong kini. Kosan lo gini lobby lo garang le podong. Oh ndak lu. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan. Jadi dah hafal tu 3 model masjid dengan kuburan tadi. Hah? Yang pertama jadi ulang le ya. Boleh mau lihat doh. Mana kau lupa tanya ke noningnya. Kalau tidak so ulang lihat insya-Allah. So. Terima kasih dan mohon maaf. Tu. Nah. Ya. Iya. Iya. Enggak, sebenarnya kisah itu yang hadis redaksinya seperti ini itu seketika Nabi sakit menjelang meninggal. Tapi adapun cerita Habasyah itu hijrah ke Habasyah sebelum itu sudah tahu Nabi SAW dan cerita itu sudah sampai ke Nabi. Tapi munasabah melarang bikin rumah atau bikin masjid di kuburan itu munasabahnya pas Nabi akan meninggal. Sebelumnya ada. Nah, wallahu barakallahu fiik. Nah. Dan sudah maklum itu bahwa kuburan tidak boleh ada di masjid atau masjid tak boleh ada di kuburan. Buktinya Nabi ketika akan membangun Masjid Nabawi kan dulu bekas pekuburan. Sah? Apa yang dilakukan Nabi? Dibongkar semua kuburan itu. Nah, di sini juga terdapat dalil bahwa tanah bekas pekuburan boleh dibuat masjid dengan syarat dibersihkan dulu. Dengan syarat dibersihkan dulu. Itu ya. Nah, itu tandanya kuburan harus dipindahkan. Dipindahkanlah kuburan itu ke tempat lain dan di atasnya dibangun Masjid Nabawi. Dan itu tidak ada masalah. Jadi mengindang kubur mulia, marak musajid pun mulia. Tergantung mana yang tidak dibangun atas dasar takwa. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.